Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para peserta webinar edukasi gizi FK Unjani dalam rangka pengabdian masyarakat bersama LPPM Unjani. Terima kasih atas kesediaan para peserta, dokter, ibu, bapak yang telah hadir dalam Zoom hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Arini Gaisat Sari, spesialis mata, sebagai MC yang akan memandu acara webinar hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya, laporan Ketua Pengmas kepada Dr. Iis Inayati, Magister Kesehatan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Arini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kapus LPPM Unjani, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Unjani, para Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, kemudian Ibu Kadep Biokimia FK Unjani, seluruh panitia, serta seluruh peserta yang saya cintai. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar terkait dengan pengabdian masyarakat FK Unjani bersama LPPM. Pada kali ini kita mengambil tema pola makan dengan gizi seimbang untuk perbaikan profil metabolik untuk mencegah penyakit kronis di usia senja. Hari ini telah hadir di antara kita semua narasumber Dr. Gaga Irawan Nugraha, dokter spesialis gizi klinik M Gizi, subspesialis kardiometabolik, eh, yang akan membawakan materinya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk Bapak Dekan dan hadirin sekalian, perlu saya laporkan bahwa peserta untuk hari ini yang terdaftar dalam link pendaftaran yang sudah kita sebar ke seluruh Indonesia, itu ada 277 orang yang terdaftar dan mungkin akan bertambah karena banyak yang mungkin langsung bergabung melalui link Zoom tanpa melalui pendaftaran, mudah-mudahan semakin banyak. Dan alhamdulillah ternyata pesertanya ini luar biasa karena tersebar dari Sumatera, Medan sampai terjauh itu ada yang dari Manokwari. Jadi ada yang dari Samarinda, dari Kupang, Pontianak, di Jawa banyak ya, di Jawa sampai Surabaya dan yang terjauh adalah dari Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari.
Perlu kami sampaikan bahwa webinar ini adalah salah satu rangkaian dari pengabdian masyarakat dari Departemen Biokimia, di mana saya, Dr. Is Inayati, sebagai ketua untuk webinar ini, dan saya berkolaborasi dengan kadep kami, Dr. Heni Juliastuti, dengan tema yang hampir sama, tetapi kalau saya tentang gizinya, nanti minggu depan mungkin ada webinar lagi tentang bagaimana olahraga yang teratur dan terukur. Jadi mudah-mudahan nanti para peserta juga bisa ikut untuk yang berikutnya. Nah, eh, untuk Pengmas ini sebenarnya ada empat rangkaiannya. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium untuk masih terbatas untuk pegawai Fakultas Kedokteran Unjani. Nah, kemudian hari ini kita memberikan bekal terkait dengan edukasi gizi, Kak, dan ini apa namanya bisa untuk umum karena kami berpikir ini bagus sekali materinya untuk mereka terutama yang ingin menurunkan berat badan. Susah mungkin nanti ketemu dengan dokter Gaga gitu ya di sini kita bertemu dengan dokter Gaga dan silahkan boleh bertanya dan mau lanjut ke tempat prakteknya juga silahkan nanti. Nah, kemudian webinar olahraga diadakan minggu depan dan terakhir, sebelumnya dalam 2 bulan kita akan memberikan kesempatan yang sudah dicek darahnya itu untuk melakukan hidup sehat sesuai dengan pesan-pesan dokter Gaga dan nanti tentang olahraga. Nah, setelah itu baru kita ukur lagi 8 minggu kemudian apakah ada pengaruhnya tidak bekal-bekal yang kita berikan ini gitu. Dan mudah-mudahan karena di sini saya lihat pesertanya ternyata banyak yang dokter. Mohon maaf meskipun tidak ada SKP, tapi saya pikir ini adalah ilmu yang bermanfaat terutama untuk pasien-pasien yang obesitas atau sindrom metabolik di mana ilmu yang nanti akan diberikan oleh dokter Gaga dan nanti oleh dokter Pedi di minggu depan ini bermanfaat untuk memberikan advice kepada pasien-pasien kita. Nah, tujuan dari webinar ini sebenarnya adalah agar kita bisa mendapatkan pemahaman bagaimana pola hidup sehat dan mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari ancaman penyakit kronis pada saat nanti kita di usia senja. Untuk selanjutnya nanti kami mohon perkenan Bapak Dekan dan Ibu Kapus LPPM untuk memberikan sambutannya. Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Iis Nayati, Magister Kesehatan, atas laporan sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat. Berikutnya sambutan dari Bapak Dekan FK Unjani kepada Dr. Wendra, Magister Kesehatan, Viva, PAK Konsultan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber webinar pada siang hari ini, Dr. Gaga Irawan Nugraha, dokter spesialis gizi, magister gizi, yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih dok atas LPPM Unjani, Dokter Apoteker Tita Hartiana Sutarna SSI MSc, Kepala Pengmas Unjani, Bapak Vicky Zaki Cahaya Putra SE MAK Akuntansi. Kemudian yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan FK Unjani, tentunya Ketua Pelaksana kegiatan Pengmas hari ini dalam kegiatan webinar yaitu Dr. Isnayati, Dr. MKes, dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Di mana kegiatan webinar ini mengambil tema yang sangat penting, yaitu tentang pola makan dengan gizi seimbang untuk perbaikan profil metabolik untuk mencegah penyakit kronis di usia senja. Nah, tentunya webinar ini eh, tadi kami sampaikan sangat penting. Kami juga menyadari bahwa kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang terkait dengan metabolik ini mulai semakin banyak kita lihat di masyarakat
ya khususnya mungkin di lingkungan FK Unjani. Dan tentunya apabila kita mengalami gangguan tersebut, maka kita akan bisa mengalami gangguan atau penurunan daripada produktivitas ya karena ada gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat masalah tersebut. Nah, tentunya Fakultas Kedokteran sebagai pimpinan fakultas tentunya kami sangat mendukung kegiatan ini. Kegiatan baik tadi yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, mulai ada kegiatan pemeriksaan, kemudian ada edukasi melalui kegiatan webinar, ada dua webinar yang tadi saya dengar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemantauan dan pemeriksaan hasil daripada profil metabolik yang akan dilanjutkan dan prosesnya secara berkala. Nah, tentunya harapan kami sebagai pimpinan bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, ya mungkin tidak pada 1 tahun ini saja, tapi mungkin pada tahun-tahun berikutnya bisa kita laksanakan, mungkin dengan melibatkan eh, sivitas akademika Unjani lainnya, tidak hanya terbatas pada FK Unjani saja. Dan harapan kami tentunya bisa mendapat dukungan penuh dari pimpinan fakultas melalui Ibu Kapus LPPM Unjani, sehingga nanti kegiatan ini ke depan bisa memberikan dampak yang baik. Karena kita sebagai unit kerja tentunya harus mendukung visi daripada Bapak Rektor Unjani, di mana Bapak Rektor sudah memberikan arahan bahwa semua kegiatan yang ada di lingkungan Unjani harus memberikan dampak yang baik, baik itu kepada internal Unjani maupun kepada masyarakat di lingkungan sekitar kampus Unjani. Harapan kami juga ini tidak hanya memberikan wawasan atau pengetahuan pada kita semua, tapi juga bisa diikuti dengan budaya menjaga pola hidup, sehingga nanti diharapkan khususnya untuk STM di FK Unjani bisa semakin meningkat produktivitasnya. Pada akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber. Kami harapkan kerjasama antara FK Unpad dan FK Unjani ke depan akan semakin meningkat. Untuk para peserta yang hadir pada siang ini, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan FK Unjani. Berikutnya sambutan dari Ketua LPPM Unjani kepada Dr. Apoteker Tita Hartiana Sutama, Sarjana Sains, Magister Sains, dipersilahkan. Sepertinya Bu Tita belum hadir ya. Eh, Pak Vicky, apakah Pak Vicky berkenan mewakili Pak Vicky? Berkenan Ibu. Siap. Terima kasih Pak Vicky sebagai Kapus Pengmas. Baik, terima kasih Bu Is. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, tim lembaga penelitian, dan narasumber kita yang luar biasa, dan serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung dari berbagai daerah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya maka kita bisa mengadakan webinar ini dengan topik yaitu pola makan dengan gizi seimbang untuk perbaikan profil metabolik. Nah, melalui kegiatan ini kami dari LPPM berharap eh, semoga kegiatan ini bisa banyak membantu masyarakat, terutama dari segi pencegahan penyakit dan sebagai langkah konkret juga untuk menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya pada tim pelaksana kegiatan ini yang telah berkenan meluangkan waktu bagi kita semua. Dan terima kasih juga bagi para dosen serta mahasiswa yang berpartisipasi untuk berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi civitas akademika, tapi juga bagi masyarakat umum yang menjadi sasaran utama dari pengabdian masyarakat. Saya wakilkan juga ada salam dari Ibu Dr. Tita ya, yang mohon maaf belum bisa hadir untuk hari ini karena sedang ada kegiatan di luar.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sambutannya kepada Pak Vicky. Alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk ke acara inti dari webinar. Mari kita dengarkan edukasi yang tentunya sangat menarik dari pembicara kita yang sudah tidak asing lagi, Dr. Gaga Irawan Nugraha, dokter spesialis gizi klinik, magister gizi, subspesialis kardiometabolik, yang akan dipandu oleh moderator kita yang sudah sama tidak asing lagi, yaitu Dr. Is Inayati, Magister Kesehatan. Sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae Dr. Is Inayati, Magister Kesehatan. Ya. Dr. Iis lahir di Bandung tanggal 26 Juni tahun 1972. Alamatnya di Tani Mulia Indah, Jalan Tupang Sari nomor 1. Pendidikan SD Banjarsari 3 Bandung, SMP 5 Bandung, SMA 3 Bandung, pendidikan dokter S1, S2, dan S3 di Unpad. Terakhir sebagai S3 program doktoral Unpad. Kemudian pengalaman kerja, beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 2 FK Unjani mulai tahun 2024 sampai sekarang. Sebelumnya juga banyak pengalaman kerja sebagai staf ahli krisis center Unjani, dosen biokimia FK Unjani, sampai sekarang tentunya sekretaris Satgas COVID-19 Unjani, wakil dekan 1 FK Unjani, wakil dekan 3 FK Unjani, dan kepala lab kimia medik FK Unjani. Begitupun banyak penghargaan yang telah diraih oleh beliau, yaitu dari Presiden RI tahun 2022, yaitu Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, dan Direktur Unjani tahun 2023 sebagai dosen berprestasi peringkat 2 tingkat Unjani. Kemudian di organisasi juga begitu aktif di ID, PDUI, Krisis Center Unjani, AIPKI, dan Persatuan Biokimia dan Biomolekuler Indonesia atau PBBMI. Dan terakhir, begitu banyak publikasi ilmiah 5 tahun terakhir, ada 7 publikasi ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Iis. Ya. Untuk acara webinar sekarang, mangga untuk Dr. Iis sebagai moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Arini sebagai MC pada kali ini. Izin semuanya, saya akan memandu acara ini untuk membersamai Dr. Gaga untuk menjelaskan tentang materinya. Silakan disampaikan slide untuk CV-nya. Ya. Jadi Dokter Gaga ini gelarnya cukup banyak ya. Dokter Gaga Irawan Nugraha MGizi SPGK dan sekarang sudah masuk ke subspesialis kardiometabolik, bidang yang sama dengan saya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa menyusul Dokter Gaga ya. Ini calon profesor nih Dokter Gaga ya. Agama Islam, lahir di Bandung. Pekerjaan sekarang adalah staf pengajar Fakultas Kedokteran Unpad dengan pendidikan S1, S2, S1-nya di Unpad, S2 di UI dengan spesialis gizi dan S3-nya di FK Unpad. Yang paling penting ini tempat prakteknya ya. Tempat prakteknya di Rumah Sakit Unpad Jatinangor dan di Apotek Kimia Farma Sulanjana. Siapa tahu setelah webinar ini banyak yang tertarik, silahkan datang ya. Lewat saya dulu juga boleh. Kemudian organisasinya di ID, kemudian Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi, dan untuk Indonesian Society Study of Obesity, beliau menjabat sebagai wakil presiden dan beliau aktif sekali melakukan edukasi di media sosial dengan Instagramnya @doktergagairawan. Silahkan dikunjungi dan di-follow begitu ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk CV beliau. Silahkan untuk Dokter Gaga untuk menyampaikan eh, paparannya. Silakan. Disampaikan lagi share screen-nya yang tadi, Ki. Dari kita ya, Dokter Gaga ya, di halaman berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada yang Benar. terhormat Pak Dekan Fakultas Kedokteran Unjani, Dr. Wendra dan jajarannya juga Dr. Iis sebagai moderator. Alhamdulillah saya bergembira saya bisa bersilaturahmi di Unjani ya untuk menyampaikan satu topik yang sering saya sampaikan di berbagai event sebetulnya ini ya. Dari mulai di eh, perkampungan gitu ya sampai di berbagai instansi termasuk di berbagai perusahaan perusahaan-perusahaan nasional ya sudah saya sampaikan karena memang tentang yang yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, dalam pembukaan ini bisa dilihat ini adalah kolaborator saya. Ini ada dua orang kakek nenek ya, satu usia 75 tahun, beliau profesor di bidang nutrisi dari New Zealand, masih aktif dan sebagainya. Suaminya usia 80 tahun. Dan ternyata yang kenapa saya menyampaikan ini sebagai latar belakang karena ternyata mereka masih cukup bugar di usia senja gitu. Kebetulan tahun 2018 berkunjung ke rumah beliau di sana. Dan di weekend itu diajak tramping istilahnya di New Zealand itu ya. Jadi diajak jalan ya kalau kita hiking di 1 derajat. Karena New Zealand itu dekat dengan kutub selatan dia agak dingin. Itu mohon maaf yang nenek-nenek itu nggak kekejar sama saya gitu. Jadi menunjukkan bahwa mereka ternyata bisa tetap bugar dan sehat di usia senja. Nah, ini yang menjadi tagline kita menjadi agar tetap sehat dan bugar di usia senja ya. Mengapa nanti sebentar ini kok saya tidak bisa mindahkan. Maaf. Oh ini PowerPoint-nya dari Unjani ya? Iya, dari kita. Atau mau dari Dokter Oh, Gaga? dari saya aja, saya tidak terbiasa Oh, tidak. Oke. diaturkan. Siap, siap. Jadi saya agak, kenapa dipindahkan malah tidak muncul gitu. Ini adalah profil kesehatan Indonesia tahun 2023, di mana balita gizi kurang 15,9%, stunting 21,5. Meskipun ini rada aneh, harusnya lebih tinggi ya. Namanya stunting lebih tinggi, dan kita lihat juga bahwa ternyata kekurangan energi kronis pada wanita itu 20,8%, wanita hamil dengan anemia 32%, wanita hamil berisiko karena stunting, karena pendek, dan ada yang miris ya. Dimana kita lihat profilnya sekitar 30%-an balita, 20-30% stunting kurang gizi, ibu hamil yang akan melahirkan generasi unggul 2045 katanya gitu. Ternyata di tahun 70 sampai sekarang anemia di ibu hamil masih 32%. Nah, wanita hamil kurang gizi, bayi gaji anak hamilnya kurang gizi, orang dewasanya 36% lebih ya obesitas sentral gitu. Nah, jadi anak balita kurang gizi, ibu hamil kurang gizi, setelah dewasa lebih gizi obesitas. Dan ini terkait dengan penyebab kematian tertinggi Indonesia. Tahun 2014 data yang terbaru belum saya update masih sama bahwa 5 penyebab kematian tertinggi Indonesia, stroke jantung dan pembuluh darah, diabetes, tuberkulosis, hipertensi. Dari 5 penyebab kematian tertinggi Indonesia, 4 itu terkait yang didasari oleh lifestyle yang buruk. 46%. Coba bayangkan ya. Dan ini terkait dengan gaya hidup. Gaya hidup yang didasari
dapat tergambar gaya hidup yang berlebihan, yang tergambar dengan obesitas sentral, overweight, obesitas dan obesitas sentral. Kecil kurang gizi, dalam kandungan kekurangan gizi karena ibunya anemia dan kurang gizi, setelah dewasa lebih gizi, dan hasil akhirnya adalah penyakit kardiovaskuler dan kronis lainnya termasuk diabetes itu penyebab kematian, 5 penyebab kematian nomor satu di Indonesia. Dan kita lihat profil 4 besar penyakit yang biaya BPJS. Nomor satu jantung 53%, 17,3% kanker, stroke 11%. Dan kita menghabiskan uang negara ini untuk berbagai penyakit yang tidak pernah sembuh. Yang tidak pernah sembuh. Makin sini, makin banyak fakultas kedokteran dibuat. Rumah sakit makin banyak dibangun di mana-mana. Sekolah stikas-stikas dibangun. Tapi ternyata tidak menyebabkan masyarakat tambah sehat. Orang sakit makin banyak. Dan ini menjadi juga salah satu dari tanggung jawab kita sebagai penyelenggara institusi pendidikan. Bagaimana agar para dokter tidak menjadi hanya penjahit yang menunggu orang sakit datang di rumah sakit. Kita harus berperan aktif, ini para dokter banyak di sini, untuk membuat masyarakat jadi sehat. Bukan hanya nunggu yang sakit di rumah sakit. Karena apa? Semua penyakit ini itu berkaitan dengan gaya hidup atau lifestyle. Sampai saat ini BPJS masih ditombokin oleh APBN sekian triliun per tahun. Mau sampai kapan ini? Dan ini semua sebetulnya bisa kita lakukan kalau kita semua berperan serta untuk berperan mencegah orang jadi sakit, tidak menunggu orang sakit dulu. Oke, kita lihat ketika usia makin tua, prevalensi yang stroke makin banyak. Dan stroke ini saya highlight karena 25% penderita stroke itu kemudian mengalami cacat yang menetap, itu ya. Sekitar 10% meninggal, ya. Dan ini juga menjadi satu beban bagi generasi yang berikutnya. Ketika orang tuanya pensiun, ya, tidak bisa lagi menghasilkan, kemudian malah kemudian stroke pula, gitu ya, dan menjadi beban bagi anak-anak generasi yang akan datang. Kemudian penyakit jantung juga ternyata prevalensinya meningkat seiring dengan pertambahan usia. Dan prevalensi diabetes juga demikian, begitu juga dengan hipertensi. Dan penelitian kami yang bersama dengan Dokter Iis di sekitar Unjani itu di belakang, ya, ternyata hipertensi yang paling banyak itu ya Dokter Iis ya. Nah, Ya, ini betul. ditunggu peran aktif dari Unjani sebagai institusi pendidikan berperan serta untuk mencegah orang supaya tidak sakit berkelanjutan. Kita sama-sama, Unpad juga memiliki daerah binaan sekarang di Ciparai, dan kita menemukan fenomena yang miris. Karena ternyata dari semua masyarakat yang diperiksa, 70% hipertensi. Gitu. Dan ini tentu saja tinggal nunggu waktu kalau tidak ditangani dengan baik, akan menjadi komplikasi hipertensi, penyakit jantung kongestif, ya, gagal ginjal, gitu ya. Dan juga penyakit, tentu saja penyakit kardiovaskuler, stroke. Baik. Nah, kita lihat di sini juga prevalensi tingkat ketergantungan pada umur lebih 60 tahun itu yang paling menyebabkan ketergantungan adalah stroke, gitu ya. Jadi dan apa? Faktor risiko stroke yang paling kuat adalah hipertensi, gitu ya. Jadi dan hipertensi prevalensi paling banyak itu yang kami temukan di lapangan, baik di Cibeber bersama Dokter Iis ataupun juga di Ciparai. Pada di Ciparai itu daerah pedesaan. Nah, oke, itulah data yang kita miliki, real, faktual yang kita miliki, keadaan kondisi masyarakat kita di Indonesia, ya. Dan kita lihat di sini apa itu bahagia, ya, atau kita memiliki anak, ya. Kalau bisa mengantar anak wisuda, nah kalau seperti di atas 50 tahun, seperti dokter ibu saya, gitu ya, tentu
itu sekarang adalah kebahagiaannya menunggu anak wisuda. Dan setelah itu tentu saja lebih lanjut adalah mendampingi anak menikah gitu ya. Itu kan sumber kebahagiaan, betul nggak Dokter Is? Ya. Betul. Nah, gitu. Dan satu lagi, kebahagiaan itu tidak lengkap ya kalau kita tidak bisa bermain bersama cucu. Ya, ketika penyakit kronis makin banyak, maka jangankan para orang tua, para kakek nenek ini bisa bermain dengan cucu, malah harus diantar sama cucunya ke rumah sakit 2 minggu, seminggu 2 kali untuk cuci darah, ya, untuk ke poliklinik BPJS. Jadi kita punya pilihan, apakah masa tua, masa senja kita habiskan bermain dengan cucu, meringankan beban hidup anak-anak kita, ataukah malah membebani mereka karena penyakit kronis yang kita derita. Beban berat itu datang saat masa pensiun stroke, memerlukan kursi roda untuk membantu mobilisasi. Saat pensiun, penderita jantung koroner, menderita jantung kongestif, harus cuci darah, membebani anak dengan harus membeli insulin setiap hari dengan harga yang tidak murah, gitu ya. Kita punya pilihan, ya. Kita mau punya pilihan, kita mau apa di masa tua, ya. Dan tua kita seperti apa sangat tergantung dari pola hidup kita saat ini. Karena menerus ini kita lihat ya, orang merasa sakit, datang ke rumah sakit dengan penyakit jantung koroner, jantung kongestif, stroke, gagal ginjal, diabetes, kanker. Ketika datang dengan penyakit ini, itu sudah sakit, mungkin sudah agak terlambat. Padahal proses sakit ini, proses terjadinya berbagai penyakit yang sekarang paling banyak pasiennya di rumah sakit ini, itu adalah proses yang panjang yang diawali dengan kadar trigisida tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, mulai ada hipertensi, dan menjadi penyakit-penyakit kronis ini. Ketika seseorang tingginya tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, atau mungkin hipertensi, tidak merasa sakit, tidak ada gejala, tidak mungkin karena sudah terbiasa, tidak pegal-pegal, tidak sakit kepala, karena merasa sehat. Dan orang mau merasa sakit setelah gagal ginjal, setelah stroke, setelah diabetes. Jadi kita punya pilihan. Apakah mau ke rumah sakit dengan penyakit-penyakit ini, ataukah kita mulai menjaga gaya hidup yang baik dari mulai sekarang agar terhindar dari berbagai penyakit kronis ini di masa tua nanti, gitu ya. Ini bertahun-tahun seperti ini. Nah, ini kenapa sih orang kemudian tinggi tinggi, kolesterol tinggi, saya bedakan ada warna kuning, berarti mulai terjadi sistemik dibanding dengan kadar trigisida tinggi, kolesterol yang tinggi. Lalu kenapa orang itu bisa tinggi ini? Semua hasil labnya. Kok bisa sakit lutut? Kok bisa hipertensi? Faktornya selain karena memang mungkin ada keturunan adalah karena obesitas sentral. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, obesitas sentral itu berarti gudang kita udah penuh gitu. Kalau gudang sudah penuh, maka mungkin akan terjadi kelebihan yang menyebabkan tumpah ke jalan. Jalannya maksudnya darah dalam bentuk trigisida yang tinggi, kolesterol tinggi. Saya akan mencoba menyampaikan dalam bahasa yang sederhana di sini, yang penting agar masyarakat yang bukan dokter juga bisa paham. Jadi trigisida tinggi, kolesterol tinggi itu menunjukkan apalagi gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi, menunjukkan bahwa gudang lemak kita sudah kepenuhan. Gudang lemak kita sudah kepenuhan. Tumpah sederhananya. Karena apa? Obesitas dan obesitas sentral.
Nah, kita lihat lanjutnya. Kenapa orang bisa obesitas dan obesitas sentral? Dua saja. Yang pertama, karena mengisi perut kebanyakan. Yang kedua, karena aktivitas fisik kurang. Jadi ini yang kedua ini yang disebut dengan golongan rebahaners, ya. Orang yang suka rebahan, gitu, jarang olahraga. Baik. Nah, jadi kita harus sudah mulai waspada, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama kita mulai lihat, ya. Kalau mulai lingkar pinggang, ya. Kalau yang pertama indeks massa tubuh kita lihat. Orang disebut obesitas itu kenapa? Apa atasnya? Itu menggunakan indeks massa tubuh. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi dalam meter dikuadratkan. Kalau lebih dari 3 sampai 5, berarti Anda sudah termasuk berisiko atau overweight gitulah. Di atas 25 obesitas. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, sekarang kita nilai. Ya, lihat, hitung berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Misalkan tinggi badannya 150, berarti berat badan 65, berarti 65 dibagi 15, 1,5 kuadrat. Nah, lihat hasilnya. Kalau di atas 25 berarti sudah obesitas, di atas 23 sudah overweight. Ya. Pertama, untuk obesitas, lihat itu. Ada yang lebih gampang sebetulnya untuk mengetahui obesitas atau tidak. Tinggi badan kurang 100. Kalau tinggi badannya 160, kurang 100 berarti 60 kan? Nah, tambah 10% dari 60, berarti batasnya 66. Kalau di atas 66 sudah dapat dipastikan Anda obesitas. Yang berikutnya lingkar pinggang. Lingkar pinggang ini laki-laki dan perempuan berbeda. Lingkar pinggang kalau wanita di atas 80, kalau pria di atas 90 cm. Cara mengukurnya adalah penandanya adalah krista iliaka atau tulang pinggang. Coba mungkin masing-masing ya bisa memegang pinggangnya masing-masing, tulang pinggangnya ya. Bisa dipegang masing-masing tulang pinggangnya. Nah, silahkan dipegang ya. Kalau tidak terpegang, insya Allah bukan salah saya. Ya, gitu. Ya, kemudian telusuri ke atas sampai teraba rusuk terbawah. Nah, lingkar pinggang itu diukur tengah-tengah antara tulang pinggang dan rusuk terbawah. Tengah-tengahnya diukur menggunakan meteran baju. Ya, kalau di atas 80 perempuan, di atas 90 wanita laki-laki, berarti Anda sudah termasuk obesitas sentral. Satu itu ya. Coba diukur masing-masing apakah obesitas atau tidak. Yang kedua, apakah ada obesitas sentral atau tidak. Gitu. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah klasifikasi tekanan darah. Tekanan darah juga harus diukur. Ya, apalagi udah di atas 40 tahun, 50 tahun, tensi lah ya. Kalau di atas 120 per 80 itu sudah termasuk prehipertensi. Di atas 140 per 90 itu berarti sudah masuk hipertensi. Berarti Anda sudah punya tuh ya eh, faktor risiko. Yang berikutnya adalah kelainan metabolik lainnya ya. Selain tadi tekanan darah tidak normal, kadar trigliserida di atas 150. Kalau diperiksa di lab itu berarti Anda sudah tidak sehat tuh secara metabolisme, metabolically unhealthy. Kalau kadar kolesterol di atas 200, berarti sama juga. Kalau LDL di atas 150, sama juga. Atau HDA-nya rendah. Pria di bawah 40, wanita di bawah 50, berarti Anda juga secara metabolisme tidak sehat. Kemudian kadar asam urat, pria di atas 7, wanita di atas 6. Berarti Anda harus memberikan perhatian tuh. Dan kadar gula darah puasa di atas 100 itu lebih ke arah diabetes nantinya. Nah, jadi kalau Anda memiliki salah satu dari tadi, pertama berat badannya obesitas, yang kedua lingkar pinggangnya obesitas senta di atas 80 atau 90 untuk laki-laki,
Yang ketiga, hipertensi. Yang keempat, hasil labnya tinggi seperti ini, maka Anda termasuk orang dengan kelainan yang metabolisme yang tidak normal. Artinya apa? Artinya mulai sekarang harus mulai mengubah gaya hidup. Karena berarti gaya hidup yang selama ini dijalankan salah. Dok, saya kan sudah olahraga. Olahraganya rajin lagi. Seminggu sekali badminton 2 set kalau bapak-bapak biasanya gitu. Ya, tidak peduli baik olahraga atau tidak. Pokoknya kalau sekarang sudah tinggi berarti mengalami kelainan metabolik meskipun Anda rajin olahraga saat ini. Kalau obesitas ya berarti nggak benar. Berarti memang harus dibetulkan, harus diperbaiki. Begitu juga kalau ternyata lingkar pinggangnya berlebih. Demikian. Ya. Nah, ini ada satu doa yang kalau menurut saya sangat baik ya bagi para di usia 40 tahun apalagi menjelang lansia. Ya ini doa bagus sekali ya. Allahumma ja'ala khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqam. Ya Allah jadikan sebaik-baik umurku pada ujungnya dan jadikanlah sebaik-baik amalku pada akhir hayatku dan jadikanlah sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu denganmu. Kalau menurut saya sesuatu yang sangat indah kalau kita dipanggil olehnya ketika kita sedang bekerja, bukan ketika kita sedang terbaring di rumah sakit. Itu ya. Ya, tapi maksud saya ini menjadi satu motivasi bagi kita agar kita tetap bisa bekerja sampai akhir hayat. Masalah usia itu Tuhan yang menentukan. Nggak usah sehat, sehat dulu, nggak usah gendut dulu, nggak usah kurus dulu, mau sehat, mau sakit, mau olahraga rajin atau tidak, nggak peduli kalau memang usianya sudah sampai, Allah Tuhan akan mengambil dengan cara apapun. Tapi maksudnya dari doa ini saya mau memotivasi, silahkan Anda jawab masing-masing. Anda mau dalam kondisi masa tua dengan seperti apa? Apakah mau dalam kondisi sakit, merepotkan yang muda, ataukah dalam kondisi yang masih bisa bekerja, beramal dengan optimal? Sehingga kemudian mudah-mudahan ketika Tuhan memanggil kita, kita dalam keadaan bekerja, dalam keadaan berbuat untuk orang lain. Pilihannya adalah pada Anda. Dan itu harus dimulai dari saat ini. Baik, itu pembukaan yang mungkin setengah dari presentasi saya. Kalau pola hidup sehat mah gampang ya. Gampang disampaikan, ya. Tidak mudah untuk dilaksanakan. Ada 5 pola pilar hidup sehat. Yang pertama, olahraga. Olahraga, saya ikut WHO saja. Bagaimana ini Nabi Muhammad Rasulullah itu olahraganya berjalan cepat, berlari memanah, berkuda, berenang gulat. Jadi bagi yang tidak memiliki osteoartritis, jangan membiasakan jalan santai. Jalan itu cepat, kayak Nabi Muhammad, gitu ya. Dan itu sangat baik untuk kardio kita. Yang berikutnya rekomendasi dari WHO adalah 150 menit seminggu, olahraga beban 2 kali seminggu, olahraga berat 75 menit seminggu kalau berat. Kalau saya buat gampangnya gini aja, 30 menit 5 kali seminggu, 50 menit 3 kali seminggu, jadi total 150. Olahraganya apa saja. Ada lagi yang tanya, waktunya kapan? Gak usah banyak syarat, suka nggak jadi, gitu ya. Olahraga aja kapan aja ya. Kalau harus keluar rumah atau di dalam rumah bebas. Kalau harus keluar rumah nanti jilbab dengan sepatu nggak matching nggak jadi olahraganya. Jadi udah tidak usah banyak syarat, lakukan saja. Di depan TV sambil YouTube juga boleh. Pokoknya 50 menit 3 kali seminggu atau 30 menit 5 kali seminggu. Gitu ya. Baik. Nah, kedua istirahat. Nah, itu Nabi Muhammad ini bagus. Itu kita tiru dan berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh beliau itu ternyata sesuai dengan fakta-fakta ilmiah, yaitu pada Isa tidur, dini hari bangun. Jadi salah satu penelitian dari
guru saya ya, Profesor Nur Halim menunjukkan bahwa terdapat beberapa gen yang aktif dini hari. Ya, jadi tidur cepat, bangun cepat lebih baik daripada tidur lambat, bangun kesiangan. Gitu ya. Nah, jadi yang disebut tidur itu ada dua. Yang pertama adalah durasinya, lamanya sekitar 5-6 jam lah gitu ya, kalau untuk di atas 40 tahun. Yang kedua adalah waktu. Jadi Muhammad ini menunjukkan waktunya. Jadi tidur itu harus malam hari, nggak bisa digantikan siang hari. Kalau bisa jam 10 malam sudah tidur, bangun lagi jam 2 jam 3 nggak tidur lagi nggak apa-apa. Dibanding bangun tidur jam 12 jam 1 bangun jam 6. Jadi tidur itu lama waktunya dan eh, mulai mulainya kapan. Nah, yang ketiga menjauhi perilaku buruk ya. Jelas dalam Quran disebutkan dalam pokoknya rokok itu tidak baik untuk kesehatan ya. Matikan rokok mulai sekarang ya. Bagi para audiens yang mengikuti, kalau suami atau istrinya merokok usir aja dari rumahnya ketika merokok, setelah beres merokok baru boleh balik lagi ya gitu. Baik ya, apalagi kemudian alkohol itu juga sama. Itu pilar ketiga. Dan pilar keempat adalah masalah gizi atau nutrisi. Ini yang mau saya sampaikan. Baik. Gimana sih pola makan yang sehat? Ya, agar kita terhindar dari penyakit kronis. Nah, prinsipnya adalah apa sih tujuan kita diet itu? Tujuan kita diet adalah memenuhi kebutuhan tubuh. Akan apa? Akan zat gizi. Jadi tubuh kita perlu karbohidrat, perlu lemak, perlu protein, perlu vitamin, perlu mineral, dan air dengan jumlah yang cukup. Bila lebih, obesitas dan kelainan metabolik lain. Bila kurang, gizi kurang, undernourished stunting kalau pada anak. Jadi yang namanya makan itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Lebih bermasalah, kurang bermasalah. Dok, itu mah teori lah pokoknya. Jadi gak harus gimana gitu kan jadi pertanyaannya. Tapi ini harus kita pahami dulu. Artinya apa? Yang kita konsumsi itu memenuhi kebutuhan tubuh kita, bukan untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu, bukan untuk memenuhi kebutuhan keinginan, bukan untuk memenuhi kebutuhan teman, tapi memenuhi kebutuhan tubuh kita. Tubuh kita itu ya berarti organ-organ kita, sel kita, ya, dan sebagainya. Nah, agar yang kita konsumsi sehari-hari itu dapat memenuhi kebutuhan gizi harian kita, maka nomor satu kita harus mengkonsumsi makan utama. Jadi, dalam sehari, apapun yang masuk ke dalam mulut kita itu bisa dibagi dua. Yang pertama, makan utama, yang kedua, selingan. Makanan utama ini harus memenuhi sampai 90% lebih kebutuhan nutrisi harian kita. Sedangkan selingan fungsinya menambah zat gizi yang kurang dari makan utama. Gitu, ya. Kalau kita buat makan utamanya seperti ini, empat sehat. Pertama ada bahan makanan sumber karbohidrat, mau nasi boleh, mau kentang boleh, mau ketan boleh, singkong silahkan, jagung boleh. Dua bahan makanan protein hewani, daging, ikan, ayam atau telur, salah satu. Tiga bahan makanan protein nabati, tahu atau tempe atau kacang, empat sayuran. Jadi di 3 kali waktu makan ini, baiknya ada 4 macam ini. Cara masak terserah. Tapi ketika kita mengkonsumsi ini semua, masih ada zat gizi yang kurang. Apa itu? Yang pertama, vitamin dan mineral. Yang kedua, serat, terutama serat larut air yang terdapat pada buah-buahan berair. Jadi di selingan, untuk orang dewasa yang mengalami obesitas atau kelainan metabolik, maka selingannya hanya boleh buah-buahan berair saja. Kalau anak gimana? Kalau anak bebas. Selain buah berair, tambahkan pula dengan makanan-makanan lain untuk menambah kekurangan energi dan protein.
mau kue-kue, mau roti-rotian, ya, mau itu juga cake misalkan, bubur kacang, apapun boleh. Untuk anak, ibu hamil, ibu menyusui, maka dapat dipastikan dari makan utama ini, dari makan utama ini itu tidak bisa terpenuhi. Maka perlu ditambah dengan selingan lain. Demikian, gitu ya. Dan selingannya seperti tadi. Tapi untuk orang dewasa, apalagi yang tadi, overweight, obesitas, kemudian apa juga kelainan metabolik lain, maka selingannya hanya buah-buahan berair saja, gitu ya. Oke, ya. Dan yang jadi aneh ini adalah kalau anak bukan, hamil enggak, menyusui juga tidak, tapi justru yang selingan ini lebih banyak dari makan utama. Bahkan makan utamanya hanya sekali atau dua kali. Itulah profil pasien-pasien obesitas yang datang ke klinik saya. Dan cenderung menyalahkan nasi sebagai penyebab kegemukan. Padahal mereka udah gemuk, nggak makan nasi pun tetap gemuk juga. Gitu ya. Oke. Jadi gimana? Yang saya sampaikan ini adalah yang sangat simpel dan mudah untuk diet sehat. Nggak usah pakai apa namanya piring sehat, nggak usah pakai kalori-kalorian. Jalankan saja ini, insya Allah berat badan turun. Yang pertama, buat jadwal, ya, jam 7 makan pagi 4 sehat. Tadi ya nasi, protein hewani, nabati, sayuran, gitu kan? Yang kedua, selingan jam 10. Selingannya buah berair. Kalau untuk anak, selain buah berair, tambah yang lain bebas. Harus ada, termasuk susu. Jam 12 makan siang. Jam 3 selingan buah lagi. Jam 6 makan lagi. Setelah makan malam, stop. Nggak boleh makan apapun sampai pagi. Jadi dengan pola makan ini hampir tiap 3 jam kita makan. Hampir tiap 3 jam kita makan. Dan insya Allah nggak akan kenyang, nggak akan eh, kekenyangan, nggak akan kekurangan, nggak akan lapar. Karena hampir tiap 3 jam makan. Termasuk untuk yang diabetes, dengan pola makan ini akan membuat gula darah akan lebih terkontrol. Demikian ya. Jadi ketika jadwalnya kacau nih, banyak dari pasien-pasien saya obesitas tapi GERD, obesitas tapi gastritis. Karena apa? Tidak punya pola makan yang teratur, bisa nyemil apapun. Gitu. Di antara semua makan ini saya akan memberikan highlight. Saya akan memberikan penekanan pada makan pagi. Saya membuat postingan tentang makan pagi ini dan di Instagram sudah dilihat lebih dari 2 juta orang. Karena banyak yang justru di Instagram atau media sosial itu justru menghindari makan pagi dengan intermittent fasting. Perlu saya jelaskan di sini ya, intermittent fasting itu berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Kenapa? Suaminya mau sarapan, istrinya nggak sarapan gara-gara intermittent fasting. Gitu. Anaknya makan pagi nggak ditemenin. Jadi saya sangat menganjurkan makan pagi. Itu yang utama. Ketika kita makan pagi, tapi makan paginya lengkap. Nasi, protein hewani, nabati, sayuran. Untuk anak, itu akan menunjang pertumbuhan optimal bagi dia. Setelah hampir 12 jam atau kurang dia berpuasa karena makan terakhir malam, akan ke tubuh akan kekurangan bukan hanya energi, tetapi juga kebutuhan asam amino sudah mulai kekurangan. Maka ketika makan pagi dilakukan, itu akan menunjang pertumbuhan dia. Pada kesempatan ini saya tidak pernah bosan menyampaikan dalam kesempatan apapun sama. Saya akan mengimbau kepada semua ibu-ibu yang hadir di sini. Jangan biarkan siapapun keluar rumah sebelum makan pagi lengkap. Jadi jangan malas masak, masak pagi. Anak-anak nggak boleh dibiarkan sekolah sebelum makan pagi. Ayah-ayahnya jangan biarkan keluar rumah
sebelum makan pagi. Kenapa saya menekankan begitu? Untuk anak akan menunjang pertumbuhan optimal agar mereka tidak gizi kurang dan stunting. Untuk para bapak-bapak atau ayah dan ibunya, kalau makan pagi dulu, maka dia akan kenyang. Sehingga tidak akan mengkonsumsi makanan lain yang justru akan membuat kegemukan. Ketika kita tidak makan pagi, padahal dari malam terakhir makan jam 7 jam 8 malam, maka secara biokimia, ya, secara molekuler, tubuh akan mendorong agar otak seeking food, agar otak mencari makan. Dan akhirnya makan jadi tidak terkontrol. Makan apapun yang ditemui. Tidak makan pagi di rumah, ngebubur di jalan, sampai kantor tempat kerja, tambah gorengan, gitu kan. Ada yang bawa bapia patuk, disamber juga. Akhirnya mengkonsumsi makanan yang justru akan lebih cepat membuat gemuk, lebih cepat membuat gula darah naik. Tapi tetap kekurangan protein karena makannya tidak lengkap. Baik. Makan pagi, tolong siapkan sekali lagi pada para ibu ya di pagi hari. Nah, yang berikutnya titipan saya ya di kesempatan ini, hindari makanan yang menyebabkan gula darah dan berat badan mudah naik, yaitu tepung dan gula. Bagi yang sudah mengalami kelainan metabolik, mulai hari ini stop semua gula. Gula putih, gula merah, gula aren, madu, enggak boleh. Bagaimana dengan pemanis buatan? Pemanis buatan tidak mengandung kalori. Stevia tidak mengandung kalori, tidak meningkatkan gula darah. Namun, yang harus diwaspadai menyebabkan otak menjadi ketagihan rasa manis terus. Maka bagi yang ingin mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, hentikan semua gula dan pemanis buatan kecuali hanya sebagai bumbu saja di masakan. Yang berikutnya tepung. Stop konsumsi tepung untuk yang sudah kelebihan berat badan dan kelainan metabolik. Tepung terigu, mie, roti, kue, brownies, bakwan, martabak, donat, pizza, cake, gorengan, pastry, bakery, pasta, pisang goreng, bala-bala, gehu, bakwan, bakso, bakmi. Nggak boleh. Tepung tapioka, siomay, dimsum, batagor, empek-empek, cimol, cilok, cireng, kerupuk. Tepung beras, nagasari, bubur sumsum, ongol-ongor, kue putu, kue lapis, serabi, ya, rempeyek, nggak boleh. Udah, makanan-makanan yang saya sebutkan itu semua hanya pantas dimakan untuk anak yang sedang tumbuh, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang dewasa yang kekurangan gizi. Udah lebih gizi, hamil enggak, menyusui apalagi itu ya, anak apalagi bukan masih mengkonsumsi makanan ini. Jadi ini di Unjani saya menantang juga ya, kalau bisa menghilangkan semua makanan rapat dari tepung dan gula, saya kasih 2 jempol nih, 2 jempol. Jadi kalau yang dikasih makan rapat itu lihat dulu indeks massa tubuhnya. Kalau berat badannya normal, terbukti labnya labnya normal dan rajin olahraga, baru boleh makan bebas. Nah, yang berikutnya perhatikan jumlah yang dikonsumsi setelah makan sehat. Tentu saja sebaiknya jumlahnya perhatikan sepiring aja lah gitu gampang. Saya nggak akan membuat gram-gram supaya tidak pusing. Ya karena itu detail tergantung kebutuhan setiap orang. Ini contoh ya makanan ya. Ini mie goreng lengkap itu 480 kalori. Ya nih. Mie baso itu 400. Nasi Padang sederhana 600. Jadi nasi Padangnya sederhana, tapi isinya nggak sederhana, harganya nggak sederhana, ya. 660 kalori coba, ya. Ya. Mie instan goreng 380. Jogging sejam 200 kalori. Setelah itu makan mie instan goreng, udah tiap olahraga nambah naik berat badan, nambah naik gula darah, bukan jadi turun. Gitu ya. Jadi jangan jadikan olahraga sebagai kompensasi agar kita bisa makan lebih banyak. Tujuan olahraga mempertahankan atau meningkatkan massa otot dan meningkatkan kebugaran, bukan untuk menurunkan berat badan.
Kalau ingin turun berat badan, perbaiki nomor satu pola makan. Olahraga itu kedua. Nggak sebanding, tidak worth ya. Baik. Yang berikutnya adalah stress management, pilar terakhir dari hidup sehat. Ya, bagi muslim itu jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ini ada satu riset yang bagus di mana ibu-ibu hamil yang bukan muslim malah dibacakan Quran ya, padahal nggak ngerti reducing stress, anxiety and depression during pregnancy gitu ya. Jadi silahkan untuk memanage stres dengan berbagai cara. Bagi yang muslim, baca Quran saja, sholat, berdoa. Ya. Ini saja mungkin bisa saya sampaikan. Ini tagline yang saya buat. Hidup sehat memang tidak mudah, namun lebih mudah dibanding makan suntik obat terus-menerus. Nah, diabetes, hipertensi, jantung, koroner, dan sendi, dan stroke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini mendengar dokter Gaga jadi banyak dosanya nih guys. Oke, baik. eh Mungkin ada yang teman-teman mau tanyakan sebelum apa namanya saya bacakan tadi pertanyaan di chat juga sudah cukup banyak. Atau sambil menunggu teman-teman yang bertanya, Dokter Gaga izin menyampaikan ini banyak pertanyaan nih di. Oh, boleh. Ini dulu ya sebelum ditanya ada Pak Dedi, Dedi Chandra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Masya Allah Pak Dokter Gaga luar biasa buat buat menjelaskannya. Yang ingin ingin saya bertanya, Dok, kalau pada eh, kasus-kasus tertentu, misalnya dia itu binaragawan, yang dia over apa ke berat badannya itu memang melebihi eh, dari BMI atau dari jumlah berat badan ideal seperti 100 apa bertinggi badan kurangi 100 kurangi 10%. Atau seperti petarung-petarung di apa MMA yang apa memang ototnya itu besar. Nah, itu perhitungan untuk dia sehat atau tidak berdasarkan dari berat badan, BMI atau atau kriteria lemak dan sehatnya itu kalau dihitung entah dari mana lemaknya kecil gitu dok. Jadi bagaimana untuk kasus-kasus seperti yang tidak normal seperti ini. Misalnya kayak Mike Tyson gitu kan. Apa pasti tidak tidak mungkin ideal tuh berat badannya. Pasti tuh otot semua badannya. Izin dok, saya bertanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Dokter Waalaikumsalam. Dedi ya, Dokter Gaga. Mungkin salah satu mahasiswanya juga ini di MPK Unjani ya. Ya, silakan. Betul. Baik, jadi memang kalau untuk atlet itu punya perhitungan yang berbeda, ya. Tidak bisa kita menggunakan perhitungan sama. Itu juga perhitungan nutrisinya, ya, karena memang massa otot, massa lemak. Contoh sumo misalkan, itu bukan hanya soal otot, massa lemak ya harus banyak, itu massa lemak itu harus banyak. Tapi mungkin harus difikirkan gini ya, sebenarnya mau Mike Tyson, mau itu pegulat sumo kah atau apa, itu mereka tuh manusia yang artinya sebetulnya punya keterbatasan kemampuan ginjal untuk mengolah zat gizi, juga livernya. Makanya banyak yang kemudian menjadi sakit setelah berhenti jadi itunya, jadi atletnya. Jadi perhitungannya tidak bisa menggunakan BMI pada prinsipnya, tapi bisa menggunakan komposisi tubuh dengan bahkan Bia dengan Dexa dan sebagainya, juga perhitungan makanannya karena harus membangun otot. Disinilah mungkin diperlukan memang spesialis atau bahkan subspesialis spesialistik untuk bisa mengatur, menyesuaikan keinginan untuk membangun otot tanpa membebani ginjal dan tanpa membuat massa lemaknya naik. Mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail di sini, tapi memang itu. Justru saya ini ingin memberikan perhatian lebih kepada tren ya orang nge-gym sekarang.
Ini yang saya khawatirkan. Karena yang ini lebih banyak daripada atlet. Jadi orang sekarang banyak tren nge-gym. Nge-gym itu tentu sebagian besar aktivitas adalah resistance training gitu ya. Pakai VT apalagi. Nah, VT ini akan senang dan mereka akan jadi sukses, merasa sukses berhasil. Pertama, kalau angkatannya naik. Tadinya 20 kilo, bisa 25. Oh, sukses dia. Nah, untuk mencapai itu pertama dari exercise. Yang kedua dari makan. Nah, makan ini jika ditambahkan dengan whey protein, ditambahkan juga dengan apa karnitin atau apa namanya berbagai suplemen yang untuk membangun massa otot secara lebih cepat. Yang ngeri adalah bukan hanya itu, tambah steroid. Itu itu sesuatu yang eh, apa namanya tahu sama tahu di antara pengguna gym itu. Pengguna steroid itu udah TST lah tahu sama tahu. Karena bukan hanya angkatan yang naik, ingin kelihatan otot terbentuk. Ya, dan cepat memang dengan steroid, tapi akan menimbulkan Cushing syndrome ke depannya, kerusakan ginjal, organ dan sebagainya. Justru kita sebagai dokter, justru harus mengingatkan mereka. Kalau saya mau suka balik tanya, nanti sebentar saya bilang, Bapak Ibu ini apa? Oh, saya atlet binaragawan. Binaragawan tentu kita atur. Tapi kalau ingin sehat, dok. Nah, kalau ini tujuan ingin sehat, yang dikejar itu bukan angkatan, tapi peningkatan aktivitas fisiknya agar badan sehat. Jadi luruskan lagi niatnya mau apa. Dan ini yang banyak terjadi sekarang. Bahkan kita lihat kalau di VT-VT ya, kalau sebagai pegiat medsos selalu lihat-lihat tuh ya. Banyak yang mengeluh sampai akhirnya istrinya tidak terperhatikan, keluarga tidak terperhatikan karena nge-gym. Lebih senang ngumpul dengan teman nge-gymnya. Bahkan yang terjadi kemudian ada yang affair dan sebagainya kan, dengan sesama laki-laki lagi. Nah, itu yang bahaya. Jadi kita harus ingatkan, ini tuh niatnya apa? Ya. Makanya gini ya, untuk mengubah seseorang mau seperti sekarang apa itu para dosen, kemudian juga Tendik di Unjani juga masyarakat luas lainnya. Yang harus kita rubah pertama kali adalah mindset. Tanya niatnya mau apa sih sebetulnya? Ya. Kita tuh mau apa? Ya. Kalau saya cita-citanya di usia tua saya harus bisa ngantar cucu ke sekolah. Kalau bisa ngantar cucu nikah, kalau Allah ngasih rezeki, gitu kan? Dan di masa tua tidak merepotkan anak-anak dengan ngantar ke rumah sakit bolak-balik. Nah, untuk itu kita harus sehat dari sekarang. Jadi kita temukan dulu apanya di visi dari eh, pasien ini. Ya. Nah, kalau udah ketemu jalan sendiri, dia akan mencoba hidup sehat dengan baik. Dokter itu hanya mengarahkan. Itu mungkin demikian ya, Dokter Didi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ega. Sebelum ini ada pertanyaan juga, mungkin ini ada raise hand dari Dokter Nurwarini, tapi sebentar ya, kita akan bahas dulu eh, pertanyaan dari peserta yang ada di chat. Ini dari Safa, Dokter Gaga. Pertanyaan pertama mungkin ini Baik. saya resumekan ya. Sebenarnya bagaimana porsi sarapan yang baik? Saya pernah baca sarapan yang baik itu 15-30% kebutuhan dari gizi harian. Kalau tidak sarapan bagaimana? Mungkin kalau tidak sarapan tadi sudah dibahas ya. Lalu yang kedua adalah pernah lihat video katanya dari medsos. Kalau kita makan makanan yang bertepung, misalnya mie, tapi dicampur dengan sayurnya banyak, justru sayur itu nanti bisa menghambat lonjakan gula darah. Apakah betul seperti itu? Baik. Baik, jadi yang tadi ya, kalau tentang sarapan, ya mungkin saya perlu ulangi lagi. Kalau tidak sarapan, gini, kalau tidak sarapan, maka otak akan nyuruh kita cari makan apapun. Itulah prinsipnya. Tanpa kita sadari, tidak semua proses makan itu kita sadari. Kita merencanakan mau makan ini, nanti makan apa. Enggak. Tidak semua proses makan itu kita sadari dan kita rencanakan. Tidak usah lapar, nggak usah lapar. Bahkan bisa ter apa kita mendapat rangsangan ya hanya dari lihat atau hanya dari menyebutkan saja ya. Coba sekarang ya, Dokter Is,
Kalau saya menyebutkan pisang bolen Kartika Sari rasa coklat keju, kebayang nggak di mulut rasanya? Kebayang. Nah, itu hebat. Nah, kebayang, enak, aduh ada manis-manis gitu ya, manis-manis asin gitu. Nah, jadi itulah hebatnya kita, karena kita menyimpan semua materi tentang makanan. Maka memang yang terberat dari kita itu adalah gimana me- menghentikan impuls untuk mencari makan itu dengan cara apa? Jadwal. Gitu. Nah, kalau kita enggak makan pagi, itu yang terjadi. Maka kita akan lebih keinginan makan lebih tidak terkendali. Itu saja sebetulnya. Yang kedua, kalau tidak makan pagi juga berarti kebutuhan protein yang semalaman mungkin kekurangan itu tidak terpenuhi. Meskipun memang lemak akan dikatakan lebih cepat berat badan lebih cepat turun. Sebetulnya kalau ingin cepat turun, ada yang lebih efektif daripada tidak makan pagi, Dokter Is. Iya, jadi dalam seminggu tidak makan apapun hanya oralit saja. Insya Allah turun cepat. Gitu ya. Tapi mungkin IGD juga lebih cepat karena gastritisnya kambuh. Jadi ingat bahwa kita yang goal kita adalah agar kita memiliki pola hidup yang baik gitu ya. Bukan sekedar cepat turun berat badan. Itu harus diingat. Bagaimana dengan makan mie? Boleh nggak mie gitu ya? Tapi dicampur sayuran tergantung. Ini yang nanya ini siapa Safa? Obes enggak? Tuh ya. Kalau nggak obesitas mah bebas. Kalau nggak obesitas, gula darah nggak tinggi, nggak hipertensi, bebas. Saya nggak akan larang-larang, nggak larang-larang, silahkan gitu ya. Tapi kan ini masalahnya pada orang-orang yang obesitas, gula darah tinggi, tinggi sudah tinggi, kolesterol tinggi, maka semua makanan yang dari tepung itu lebih mudah meningkatkan gula darah. Kandok dicampur dengan banyak sayuran, jadi gula darahnya tidak cepat naik. Benar, makanan yang mudah meningkatkan gula darah itu ketika dicampur dengan berbagai makanan lain, indeks glikemiknya akan turun. Baik dengan sayuran, baik dengan minyak, gitu ya. Dengan protein lain, indeks glikemiknya akan turun. Contoh, misalkan, ya nasi putih itu cepat meningkatkan gula darah. Indeks glikemiknya sekitar 85, gitu ya, tergantung referensi yang digunakan. Ya. Tapi ketika dijadikan nasi goreng, campur telur, ada minyak. Nah, indeks glikemiknya turun menjadi sekitar 75, 65. Apalagi kalau atau diramas ada sayurannya, ada dagingnya gitu ya. Ada tahunya, makan bersamaan. Jadi kesimpulannya apa? Saya sampai saat saya akan melarang ya. Jangan pernah makan nasi hanya nasi aja. Harus dengan yang lain. Kenapa saya sebutkan ini? Karena kenapa saya selalu menganjurkan udahlah sarapan nasi aja gitu kan ya. Karena kalau kita makan nasi pagi hari nggak pernah nasi aja. Minimal dengan tempe goreng, dengan telur ceplok itu menyebabkan glycemic indexnya turun. Tapi coba ganti dengan roti. Makan roti sebagian besar dengan selai gitu ya. Selai karbohidrat juga. Tambah meses lagi. Tambah lagi kemudian gula pasir apalagi. Ya udah gula darahnya cepat naiknya. Kan ini mah sordoh, Dok. Kan ini mah non gluten. Gua nggak peduli dengan sourdough dan non gluten. Pokoknya nggak boleh gitu. Yang membedakan sourdough dengan itu nggak itu hanya ragi, nah raginya gitu ya. Kan ini mah apa roti gandum. Emang ada tepung terigu yang terbuat bukan dari gandum? Semua tepung terigu saya kasih tahu sekarang. Semua tepung terigu terbuat dari gandum. Kalau tepung beras dari beras. Kalau tepung terigu dari gandum. Jadi saya nggak peduli gandum atau beras. Kalau sudah jadi tepung itu nggak boleh. Singkong boleh, tepung singkong nggak boleh. Beras boleh, tepung beras nggak boleh. Gandum boleh, tepung gandum nggak boleh. Masalahnya gandum nggak pernah bisa dimakan seperti nasi. Saya jawab sekalian. Ada yang nanya, Dok, kalau orang bule gimana? Kan makannya roti terus, gitu kan? Kok mereka apa? Mereka harus makan nasi? Enggak. Prinsipnya gini. Setiap negara Tuhan menciptakan makanannya pasti cocok dengan orangnya.
Roti luar negeri itu banyaknya whole wheat bread, seratnya tinggi, itu ya. Apalagi itu roti Prancis, roti Jerman terkenal bisa mukul orang, keras gitu. Bisa untuk mukul orang, bukan roti putih kayak kita. Dan mereka pun makannya tidak dengan selai ya, tapi dengan keju. Apalagi di Belanda, kejunya buat sendiri, bukan keju cheddar yang harganya 20-30 ribuan gitu ya. Sehingga kualitas proteinnya juga baik, nggak seperti keju cheddar yang banyak perisanya, kejunya dari susu dikit sekali. Kalau kita mau mengubah seperti orang bule, jangan tanggung-tanggung gitu ya. Kayak orang bule sekalian, rotinya whole wheat bread, makannya dengan keju, kejunya keju beneran, dan tentu akan lebih mahal. Kecuali kalau konglomerat ya silahkan saja ya, sangat uangnya banyak sekali. Tetapi masalahnya juga ketersediaan keragaman pangannya menjadi susah karena tidak terbiasa dengan pola makan yang biasa. Kebetulan saya beberapa pasien saya online itu juga dari Swiss, dari Belanda. Saya suka tanya tentang pola makan mereka dan memang benar. Mereka itu buat keju itu seperti kita buat roti di rumah, seperti kita buat kue di rumah gitu. Mereka tuh terbiasa dan ini tradisional ya dan sangat sehat. Beda dengan kita. Jadi kalau kalau masih ngotot makan pagi dengan roti, coba ini ya ditanya, jangan-jangan di atasnya keturunan Belanda gitu ya. Oke, itu aja mungkin Dokter Is. Aduh, makin stres ini. Ya, oke. Baik. Kita beralih ke Dokter Nurwarini ya. Silakan, Dok. Selamat siang, Dok. Izin bertanya, sebenarnya Siang. mau share kisah, Dok. Nah, seorang wanita 52 tahun sudah menopause. Dia mengeluhkan kenaikan berat badan, kulit kering kan wajar ya, Dok ya waktu menopause ya. Nah, dalam Ya, kasus seperti ini, apakah pola makan seimbang dengan kandungan fitoestrogen ya seperti contohnya kedelai ya atau antioksidan ya seperti buah dapat membantu memberikan metabolisme dan kesehatan kulit secara bersamaan. Sama satu lagi, Dok, bagaimana cara kita menyeimbangkan kebutuhan kalori dan protein agar tidak mempercepat penurunan massa otot pasca menopause. ya, Terima kasih, Dok. ya. Untuk wanita menopause, maka perlu dijaga dengan pola makan yang tadi. Setiap makan lengkap, jangan lupa selalu ada sayuran termasuk makan pagi, buah-buahan sebagai selingan, ya. Utamakan buah-buahan yang banyak warnanya agar mengandung banyak antioksidan gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ya proteinnya nggak boleh terlalu sedikit. Protein juga setidaknya satu potong atau dua potong gitu ya untuk protein hewani daging ikan ayam telurnya. Insya Allah pola makan yang saya sampaikan tadi bisa fit juga untuk wanita menopause. Justru yang membuat dia akan hormon imbalance-nya makin kacau, kemudian juga apa namanya eh, rasa panas dan sebagainya, mood swing itu ketika terlalu banyak tepung dan gula. Bagaimana dengan phytoestrogen? Kan saya sudah sebutkan protein nabati yang banyak di kita tahu tempe itu mengandung phytoestrogen yang juga bisa meringankan gejala menopause syndrome. Gitu. Jadi pola makan ini kalau menurut saya sudah sangat baik untuk semua usia ya. Sangat baik untuk semua usia bisa dijalankan. Itu. Dan agar bisa massa ototnya tidak cepat turun, tambah dengan olahraga resistance training, ya, olahraga beban. Demikian dok, terima kasih. Yap, terima kasih Dokter Nurwani ini, Dokter Gaga. Kita beralih lagi nih di chat sudah banyak lagi pertanyaan. Mungkin saya gabungkan ya karena nanti pertanyaannya tidak terlalu biar sedikit-sedikit mereka bertanyanya. Yang pertama dari Dokter Inggita, Dok, katanya kalau kolesterol total itu komponennya apa saja dan apakah kolesterol total di atas 200 itu selalu tidak baik? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hipertensi itu ada turunan? Nah, itu itu mah tinggal jawab iya atau tidak nanti ya. Kemudian dari Pak Asep, eh, apa sih dok peran diet dan olahraga dalam mengelola penyakit diabetes? Nah, ini Pak Rosidin mah ini konsul nih. Asam uratnya di 11, makanan apa yang harus dihindari? Nah, itu dulu ya dok, ada 4 tuh.
Baik, yang pertama tentang apa? Kolesterol. Kolesterol tinggi. Jadi kadar kolesterol tinggi itu hasil kesepakatan para ahli berdasarkan berbagai penelitian yang menunjukkan ketika kolesterol di atas 200 meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler itu. Jadi memang harusnya di bawah 200. Gimana caranya supaya di bawah 200? Nomor satu, keseimbangan energinya harus defisien. Berat badannya turunkan kalau obesitas. Jadi itu terkait semua. Ketika berat badannya berlebih, maka tubuh akan lebih cenderung membuat kolesterol. Turunkan berat badan. Kalau yang obesitas. Dok, saya udah kurus, kolesterolnya tinggi. Berarti tidak terkait dengan keseimbangan energi. Kalau begitu. Karena mungkin keturunannya kuat. Tapi kebanyakan nggak gitu kok. Ya. Yang kedua, hindari berbagai makanan yang dengan mudah jadi kolesterol. Apa yang mudah jadi kolesterol? Ternyata yang mudah jadi kolesterol bukan lemak, tapi tepung dan gula. Kembali, penjahatnya itu selalu itu tepung dan gula. Karena akan lebih mudah menjadi asetil koenzim A, dan asetil koenzim A adalah bahan yang paling gampang menjadi kolesterol. Gitu ya. Dan berikutnya adalah tadi apa lagi ya, Dokter Is tadi itu? Yang ini, yang apa diet dan olahraga tuh peranannya untuk sakit diabetes apa? Oh, untuk sakit diabetes, pertama, diet membuat kita bisa mengatur makan agar tubuh tidak terlalu banyak insulin diperlukan, sehingga gula darahnya nggak naik, nggak karuan. Harus diet. Saya punya beberapa pasien yang sudah insulin bisa kembali normal dengan pengaturan makan dan olahraga. Yang kedua, olahraga apa fungsinya? Pertama, meningkatkan penggunaan energi, tapi yang kedua yang paling penting olahraga ini adalah mengurangi terjadinya resistensi insulin atau meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Karena pada diabetes tipe 2 itu penyebab utamanya, ya resistensi insulin. Jadi dua-dua harus dilakukan. Apa obat utama diabetes? Ngatur makan, jamu, jaga mulut. Yang kedua, olahraga. Olahraganya apa? Semua olahraga baik, tetapi harus ada kardio intensitas tinggi. Jadi nggak cukup dengan jalan, harus ada lari, gitu ya. Itu akan lebih mudah meningkatkan penggunaan energi. Di awal-awal susah ya, tapi kalau sudah makin sini akan jadi lebih baik. Di awal-awal susah juga memang. Kalau tidak akan terasa langsung dampaknya, tapi mulailah dengan langkah kecil, insya Allah nanti akan bisa lebih terkontrol. Tapi jadi tetap nomor satu jamu dulu, jaga mulut dulu, ya. Yang kedua tambah olahraga. Demikian ada lagi yang lain tadi kelewat apa Oke. lagi ya? Ada ini, hipertensi ada termasuk faktor Ya, turunan atau tidak? Dan justru sebagian besar hipertensi adalah keturunan. Hipertensi ada keturunan. Ini saya mau sharing ya biar ini supaya menarik ya, supaya menarik nih saya mau sharing sedikit nih. Biar pada percaya juga lihat nih ya. Nih, lihat nih. Ini pasien saya. Lihat. Ini seorang perempuan usia sekitar 20 30 saya lupa lagi. Tapi dia datang dengan berat badan 84. Berat badan datang dengan berat badan 84,9, sudah mengkonsumsi dua macam obat hipertensi dan tekanan darahnya 160 120. Sudah makan obat hipertensi 2 tahun, 2 tahun makan obat hipertensi. Keturunan juga tekanan darahnya orang tuanya kalau nggak salah saya lupa lagi itu hipertensi juga. Tanggal 5 bulan 6 84,9, seiring dengan penurunan berat badan tekanan darah turun. Tekanan darah turun terus sampai 130 per 100. Itu tanggal 6 bulan Juni ya. Nah, ini Agustus jadi normal dong. Berat badan turun sekitar 7 kilo lebih. Tekanan darah jadi normal. Dan sekarang si ibu ini sudah tidak mengkonsumsi obat hipertensi. Agustus, Juni, Juli, Agustus hanya 2 bulan. Turun 7,5 kilo dan tensinya normal.
Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata memang porsi yang besar untuk menyebabkan seseorang hipertensi. Tetapi yang paling penting juga adalah pola hidup. Karena ketika dia obesitas, maka akan terjadi tekanan mekanik terhadap pembuluh darah. Hipertensi perifer. Pembuluh darahnya ketekan lemak, jantung ketekan lemak, ditambah juga bukan hanya menekan lemak, tentu saja dokter Is nih ada penelitiannya. Ketika lemak kelebihan menekan pembuluh darah, itu akan juga mengeluarkan berbagai cytokine yang juga meningkatkan tekanan darah. Anda bayangkan bahwa pemberian obat itu semua sifatnya hormonal, tapi harus melawan tekanan mekanik yang nyata di seluruh pembuluh darah karena obesitas. Tentu kalah. Pasien tadi itu eh, dia eh, makan obat dua macam. Coba. Ketika berat badannya turun, normal langsung tekanan darahnya. Ya. Dokter Is, itu saja mungkin. Ada 4 menit tersisa. Saya Iya, sudah. ini nih kalau tadi mungkin ada tambahan sedikit yang untuk asam urat makanan yang harus dihindari apa dengan asam urat 11. Yang Nah, pertama untuk asam urat tinggi, seperti yang tadi saya sebutkan dalam slide, itu adalah kelainan metabolik yang lebih advance daripada kolesterol trigliserida, sama seperti gula darah. Jadi akarnya perbaiki metabolismenya. Kalau obesitas, turunkan berat badan. Jadi pertama berat badan turun dulu itu yang utama. Pola makan perbaiki dulu. Baru kita cerita apa makanan yang nggak boleh dan boleh gitu loh. Kalau hanya boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, nggak akan turun tuh kalau metabolismenya si kacau, ya. Nah, tapi makan obat apa sih? Makan apa yang yang tinggi asam urat? Semua jeroan, kulit, kikil itu tinggi asam uratnya, ya, purinnya tinggi. Jeroan, kemudian pucuk-pucukan, daun muda itu nggak boleh ya, daun tua aja ya. Itu. Nah, jamur itu juga tinggi, ya. Dan ada beberapa makanan yang mudah dibuat jadi asam urat. Apa itu? Nomor satu, alkohol. No, itu yang paling poten untuk meningkatkan asam urat adalah alkohol. Nomor dua, madu. Nomor tiga, gula. Kembali penjahatnya gula dan tepung. Dokter Gaga, Gitu. ini boleh Ya, terakhir nih pertanyaannya ya dari Dokter Daniel ya, Fiero nih. 2 menit. Ya, 2 menit. Ya. Mungkin ada beberapa yang sudah terjawab tadi, tapi mungkin ada beberapa yang agak di-highlight. Yang pertama, bagaimana eh, gizi seimbang dapat membantu menurunkan kadar gula, kolesterol, tekanan darah. Mungkin tadi sudah ya. Nah, Kemudian, bagaimana memilih sumber karbohidrat kompleks yang baik untuk penderita gangguan metabolik? Lalu, bagaimana asupan protein ini bisa mempengaruhi massa otot dan metabolisme basal pada sindrom metabolik? Dan bagaimana pengaturan waktu, misalnya dilakukan intermittent fasting, tapi dikombinasi dengan pola makan bergizi seimbang. Jadi, intermittent fasting dulu, pas makannya gizi seimbang. Gitu mungkin. Nah, itu ada 4 tuh ini, dari Dokter Daniel. ya. Jadi yang pertama itu tadi apa? Tentang Tadi kalau yang gizi seimbang menurunkan gula darah dan lain-lain mungkin sudah dibahas sebelumnya. ya. Memilih sumber karbohidrat kompleks yang baik. Oke, gini. Ini prinsipnya karbohidrat kompleks itu. Jadi kita harus perjelas dulu apa yang dimaksud dengan karbohidrat kompleks. Kompleks ini adalah istilah biochemistry sebetulnya. Yang kompleks itu ketika molekulnya banyak. Tetapi ada yang high refined carbohydrate. Jadi karbohidratnya kompleks, tapi high refined, sangat terolah. Apa itu? Tepung. Tepung itu kompleks, tapi terolah. Itu nggak boleh. Jadi yang kompleks dan tidak terolah. Yang kelihatan bentuk karbonnya. Contoh nasi, kentang, jagung, ketan, singkong. Yang kedua, cara mengkonsumsinya harus dengan berbagai makanan lain supaya glikemik indexnya makin turun. Itu salahnya untuk memilihnya. Terus yang berikutnya terakhir tadi tentang Masa protein, bagaimana asupan protein mempengaruhi massa otot dan metabolisme basal. ah baik.
Jadi asupan protein itu harus cukup. Kebutuhan protein tubuh kita itu orang normal dalam keadaan normal sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Untuk berdasarkan tinggi badan ideal. Berat badan ideal, tinggi badan kurang 100 gitu aja. Kalau tinggi badan 160 berarti berat badan idealnya 60. Nah, 60 kali 0,8 sampai 1 taruhlah 60 gram. 60 gram ini bisa dipenuhi dengan 3 kali makan utama dengan protein hewani dan nabati. Itu cukup gitu ya. Masing-masing 1 potong atau 1,5 potong, tergantung kebutuhannya gitu. Apakah nanti akan mempengaruhi massa otot? Ya, kalau proteinnya kurang. Jadi proteinnya harus cukup, tapi ingat yang membuat massa otot bertahan bukan hanya jumlah protein, tapi juga karbohidrat yang cukup. Saya akan menyampaikan satu rahasia yang banyak orang yang nggak tahu. Orang menyangka agar massa otot cukup itu cukup dengan makan protein. Karena protein dibentuk dari asam amino. 22 asam amino diperlukan oleh tubuh kita. 8 asam amino harus didapat dari makanan yang disebut dengan asam amino esensial. Yang 12-nya, yang 12 asam amino itu tidak usah didapat dari makanan. Dari apa? Dari tubuh kita sendiri. Tubuh kita buat asam amino dari mana? Dari glukosa. Makanya yang ini kalau mungkin masih punya Harper, silahkan buka Harpernya tuh, biochemistry. Ternyata dari 12, 10 asam amino terbuat dari glukos. Makanya yang ada Lancet Publication yang terbit tahun 2018 meneliti 15.000 orang selama 25 tahun. Ternyata menunjukkan yang mortality rate-nya paling tinggi adalah orang-orang dengan rendah karbohidrat. Makin rendah karbohidrat, hazard rasionya makin tinggi. Makin tinggi karbohidrat, hazard rasionya juga tinggi. Yang paling panjang usianya, hazard rasio rendah adalah yang karbohidratnya 50-55%. Itu Lancet tuh, ya. Jadi memang yang paling top adalah gizi seimbang. Itu saja mungkin Dokter Iis. Saya ada acara lain. Terima kasih Oh, perhatiannya. baik. Terima kasih Dokter Gaga atas pencerahannya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga mendapatkan banyak manfaatnya. Ya, izinkan mungkin Dokter Gaga kami memberikan sedikit sertifikat. Mungkin bisa disampaikan. Nah, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang hadir juga nanti akan ada sertifikat yang akan kami sampaikan langsung ke ini apa namanya ke emailnya masing-masing. Baik, Dokter Gaga izin sekarang ini kami mau ngasih hadiah nih, ngasih hadiah buat para peserta yang sudah hadir. Tetapi karena tadi pertanyaannya bagus-bagus, kayaknya kita anggap semua berperan aktif saja, sehingga kita akan menggunakan will ya. Hadiahnya ada dua, tapi sama hadiahnya. Jadi untuk dua orang, yaitu kita memberikan BIA. Nah, bioimpedance analysis apa namanya yang untuk ini berat badan, tetapi di situ kita akan bisa melihat komposisi lemak kita seperti apa. Nah, nanti silakan laporkan pada dokter Gaga ya, hasilnya seperti apa. Kemudian setelah kita diet berapa lama mengikuti pesan dokter Gaga, ada penurunannya seperti apa, visceral fatnya bagaimana, ototnya bagaimana. Yuk, silakan. Ya, untuk yang pertama, Bia ini diserahkan kepada Ting. Iya, wah dokter THT nih, Dokter Muhammad Anwar SPTHT BKL. Apakah ada orangnya? Kalau nggak ada, batal. Coba raise hand, Dokter Anwar. Ada tidak? Em, apakah ada? Oh, tidak ada. Oke, berarti karena sudah tidak ada, batal. Kita berikan untuk yang lain. Yuk, diputar lagi. Masih ada dua kesempatan. Kalau yang sudah ada, ada yang ada orangnya, silakan ya, raise hand. Lalu hubungi panitia untuk alamat pengiriman.
Rajuni AMK, apakah ada? Ini ibu apa bapak ya? Rajuni. Oke, Dokter Iis, mungkin Oh, saya pamit lebih siap. dulu ya. Terima kasih. Baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Dokter Gaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adakah Ibu Rajuni? Ah, ada nih dari RSUD. Mungkin Dokter Iki diminta untuk unmute. Rajuni RSUD Muko Muko. Di mana Muko Muko ini? Bengkulu, dokter. Alhamdulillah. Nanti hubungi panitia ya untuk atau ikut masuk grup WA kan? Bu Rajuni ikut grup WA nggak? Kalau ada, nanti hubungi kami untuk pengirimannya ya. Oke. Yuk, satu lagi. Hadiah berikutnya, yang kedua diberikan kepada Muko Bengkulu. Wah, mantap. Siapa tahu saya yang menang. Yuk, Dokter Raden Dodi Hamdani. Dodi Hamdani, ah, dari mana nih, dokter? Silakan, boleh unmute. Dokter Dodi, Raden Dodi Hamdani. Apakah ada? Saya hitung ya. Kalau tidak menyaut, kita kasih ke yang lain ya. Halo, Dokter Dodi. Oke, mungkin karena datang tapi tidak ini ya. Kita pindahkan ya. Setuju? Oke, kita satu lagi, Dokter Ki. Yang menang langsung nyaut ya dalam hitungan ketiga. Yuk. Oke, wah ini pas nih, Dokter Lili Meliawati. Ada dok? Ada, Asik. Dokter mah di Dustira ya? ya, Gampang itu nanti diantar ya dok. ya, Hadiahnya. nanti dicatat. Dokter, asik. Alhamdulillah dapat biaya dok. Untuk praktek bisa dok. Ya, makasih. Baik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan webinar hari ini. Nanti tunggu untuk webinar berikutnya di minggu depan terkait dengan olahraga yang teratur dan terukur. Tapi nanti akan kami sampaikan lagi lewat seperti biasa medsos dan lainnya jika akan mengikuti. Baik, mungkin saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Dokter Arini. Terima kasih banyak kepada moderator dan narasumber. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara demi acara telah selesai. Semoga webinar hari ini dapat menambah ilmu kita dan dapat diamalkan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, tutup saja acara ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi warahmatullahi Dadah. Terima kasih Sampai semuanya. ketemu lagi minggu depan. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Dadah. Terima kasih.